Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin dan pendengar semua dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang puasa. Ketika berbicara tentang puasa, berarti kita berbicara tentang tarawih. Tarawih, kalau dilihat dari sejarahnya, Nabi hanya melaksanakan 3 malam. Malam pertama, Nabi keluar menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat malam atau tarawih. Dan di saat itu ada sahabat yang mengikutinya. Di hari kedua, Nabi keluar dan untuk melaksanakan sholat malam atau tarawih. Begitu juga ada sahabat yang mengikutinya, cuma lebih banyak. Dan di hari ketiga, Nabi juga keluar untuk melaksanakan sholat malam. Dan ternyata para sahabat sudah banyak menunggu, hampir memenuhi masjid. Namun di hari keempat, para sahabat sudah menunggu Nabi untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih. Namun Nabi tak kunjung datang. Ada apa gerangan? Ketika waktu fajar telah tiba, Nabi menuju masjid. Setelah selesai sholat fajar atau subuh, Nabi menghadap para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, saya tahu apa yang kalian lakukan semalam. Kenapa saya tidak keluar? Karena saya khawatir kalau saya keluar, sholat ini akan diwajibkan, atau kalian akan merasa sholat ini akan diwajibkan sampai hari kemudian. Setelah itu, Nabi tidak pernah lagi melaksanakan sholat malam atau tarawih di masjid, melainkan di rumah. Dan para sahabat begitu juga melaksanakan sholat tarawih masing-masing. Ada yang di pojok, ada yang sendiri, ada yang berjamaah. Begitulah sampai Nabi wafat. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan ternyata sholat tarawih masih belum tertata seperti sekarang ini, di mana orang-orang sholat masing-masing, ada yang berjamaah, ada yang sendiri. Nah, begitu sampai Abu Bakar wafat. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Disinilah ketika Umar bin Khattab melihat di masjid para sahabat melaksanakan sholat masing-masing, sholat tarawih masing-masing, ada yang di pojok, ada yang berjamaah. Akhirnya Umar bin Khattab mengambil inisiatif untuk mengumpulkan mereka dalam satu imam, yaitu imamnya Ubay bin Ka'ab. Setelah terkumpul semua, akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, in kanat hadhil bid'atu wa ni'matil bid'atu hadhihi. Kalau ini seandainya merupakan bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dari situlah dimulai sholat tarawih secara berjamaah. Namun pada saat itu sholat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab berjumlah 23 rakaat. Nah, kemudian banyak para imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali bersandar kepada apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian beliau menjadikan hal tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah yang rakaatnya berjumlah 23 rakaat. Namun ada satu imam yang berbeda, yaitu Imam Malik, di mana Imam Malik menganjurkan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat dan
ditambah witir 3 rakaat berjumlah 39 rakaat semuanya. Kenapa hal ini berbeda? Karena Imam Malik ingin menyeimbangi pahala sholat tarawih yang ada di Mekah, di mana sholat tarawih yang ada di Mekah setiap kali 4 takbir mereka melakukan tawaf. Nah, sehingga Imam Malik berijtihad setiap 1 minggu harus ditambah 4 takbir. Berarti dalam sebulan 16 takbir. 20 tambah 16, 36. Tambah 3 witir jadi 39. Kaum muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat tarawih sampai sekarang ini dilakukan secara berjamaah. Meskipun ada perbedaan di beberapa negara, di beberapa daerah, bahkan dalam satu daerah dalam masjid yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan sholat tarawih 8 dan ditambah witirnya 3 menjadi 11. Ada yang mengatakan 20 tarawihnya ditambah witirnya 3 menjadi 23. Ada yang mengatakan tarawih 36 ditambah witirnya 3 menjadi 39. Ini tidak masalah. Nah, karena semuanya mempunyai dasar dan sholat sunnah pada dasarnya tidak ada batasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita menghadapi musibah yang dinamakan dengan virus corona, sehingga pada saat ini kita melaksanakan sholat tarawih menurut anjuran pemerintah dan ulama. Sholat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing. Apakah ini boleh atau tidak? Kita harus merujuk kepada sejarah, di mana Nabi pernah mengatakan, "Firru minal majazumi firaraka minal asadi." Wahai manusia, wahai umatku, larilah minal majazumi dari penyakit kusta, firaraka minal asadi, sebagaimana kamu lari dari singa. Ini mengatakan bahwa Nabi menganjurkan supaya kita menjauhi yang namanya musibah yang bisa menghancurkan, memberikan mudarat dan penyakit kepada kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran telah dikatakan, Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukati." Wahai hambaku, jangan kalian menghancurkan diri kalian, jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Dari sinilah para ulama mengambil sebuah sikap yang berbentuk fatwa bahwa untuk saat ini karena ada virus corona, di mana virus ini bisa menular melalui media perkumpulan, media kerumunan. Untuk itu, saya himbau kepada teman-teman semua bahwa ayolah kita mendengarkan ulil amri pemerintah dan ulama-ulama. Kalau masih ada yang ngotot, kalau masih ada yang membandel, ingatlah bahwasanya mencegah diri dari kehancuran merupakan anjuran agama, ajaran agama. Jangan beragama dengan hawa nafsumu, tapi beragamalah dengan dalil-dalil yang jelas. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin rahimakumullah. Kita dengan tidak sholat di masjid, dengan tidak meramalkan masjid, bukan berarti kita meninggalkan masjid. Tapi karena ada hal yang dapat menghalangi kita untuk saat ini berada melaksanakan ibadah di masjid, yaitu virus corona, di mana virus corona ini merupakan salah satu virus yang sangat membahayakan bagi manusia dan salah satu media penyebarannya melalui
kerumunan. Sebagai kesimpulan, meskipun kita melaksanakan sholat tarawih di dalam rumah masing-masing, ingatlah wahai saudara-saudaraku bahwasanya nilai pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang dibanding kita melaksanakan sholat tarawih di masjid dalam keadaan sekarang ini. Dan yang kedua, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, beragama janganlah terlalu ekstremis. Ingat satu hadis Nabi mengatakan, Nabi bersabda, innad dina yusrun, sungguh ad-dina agama yusrun, mudah. Dalam tata bahasa ini yang dipakai bukan mubtada khabar ad-din yusrun, bukan, tapi masih memakai inna ditaukid, sungguh agama itu sangat mudah. Wa may yushaddidina, siapa yang menyulitkan agama, illa golabahu, niscaya dia akan tersingkir dengan sendirinya. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya al-fakir ilallah. Demikian, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.